Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membawakan cerita dari Mbah Ngesot yang berjudul Tragedi Pabrik Berhantu. Dan sebelum menonton, tolong like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan selamat menonton. Tragedi Pabrik Berhantu. Jam malam. Hai, aku Desi. Aku asli orang Tangerang dan bekerja di salah satu pabrik lampu di kota kelahiranku. Setelah lulus SMA, aku langsung kerja di pabrik lampu, tepatnya di bagian packing alias pengepakan. Kebetulan, saat itu aku bagian shift malam. Aku berangkat dari rumah naik beca. Sore itu hujan turun dengan deras. Walau sedang hujan deras, tapi jalanan tidak sepi. Masih ada motor dan mobil yang berlalu lalang. Ada juga orang-orang yang sedang berteduh di pos ronda dan di bawah gapura-gapura kecil yang menjadi pintu masuk ke dalam gang. Aku melirik jam tangan yang berembun. Kuusap dengan lengan kemeja. 15 menit lagi, aku harus absen masuk. Aku minta tukang beca untuk mempercepat lajunya. Untung saja, aku datang tepat waktu. Saat beca berhenti di gerbang pabrik, kubentangkan payung kecil, lalu buru-buru masuk ke dalam pabrik. Pak Sutio, seorang satpam menyapaku di pintu gerbang. Aku tersenyum sambil mengangguk. Kurogoh sebuah kartu absen dan memasukkannya pada mesin absen. Setelah itu, aku beranjak ke loker untuk menaruh tas. Sedangkan payungku yang masih basah, kubiarkan tergeletak di ruang loker. Hai Desi, baru datang. Herni, teman kerjaku menyapa. Ia tampaknya baru datang juga. Iya nih, kehujanan. Sama Des. Kamu shift malam juga? Iya Her, sudah 3 hari ini kebagian shift malam terus. Ada Desi. Surya menepuk pundaku. Apa sih pegang-pegang? Jelas aja aku marah. Maaf, nggak sengaja, katanya sambil cengengesan. Surya ini suka sama aku sudah lama. Tapi aku tidak peduli dengannya. Kata teman-teman di pabrik, Surya orangnya nakal dan suka main perempuan. Tanpa menyapa balik, aku bergegas keluar dari ruang loker. Aku mempercepat langkah menuju gudang tempatku bekerja. Semua berjalan baik-baik saja. Sampai pada jam 12 malam, aku menyaksikan kejadian aneh. Di gedung itu hanya tinggal aku, Herni, dan Diana. Sementara yang lain sudah pulang duluan. Kami sengaja ambil lembur biar dapat tambahan penghasilan. Tempat pengepakan barang berada di dekat mesin produksi lampu. Tapi saat itu mesinnya sudah dimatikan. Lampu ruangan mesin juga sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di bagian packing saja yang masih menyala. Kamu kalau malam begini takut gak sih Des? Herni membuka obrolan. Takut apa sih? Palingan aku takutnya sama si Surya. Hahaha. Iya juga. Takut lihat dia. Timpal Diana. Lagian
Dia sukanya sama si Desi, bukan sama kamu, Diana, sergah Herni. Kenapa kamu gak terima aja tuh si Surya? Mungkin aja dia udah tobat, Des. Diana menoleh ke arahku sambil sibuk memasukkan lampu ke dalam kardus. Enggak lah, dia bukan tipeku. Lagian, dia suka main cewek. Ya juga sih, timpal Diana. Di tengah obrolan, tiba-tiba terdengar suara dentang besi beradu. Kami menoleh ke belakang. Suara itu bersumber dari blok mesin produksi di tengah keremangan. Apaan itu? Herni ketakutan. Ah, palingan obeng jatuh, jawabku, mencoba untuk menenangkan mereka. Kami melanjutkan obrolan, tapi suara itu kembali muncul. Tak lama kemudian, mesin produksi menyala dengan sendirinya. Kedua temanku ketakutan. Ku ambil senter dari dalam kantong. Perlahan ku dekati blok produksi untuk memeriksa ada apa di sana. Desi, jangan disamperin. Kedua temanku berdiri sambil ketakutan. Setelah aku cek, tak ada apa-apa di blok mesin produksi. Mesin pun mati dengan sendirinya. Aku menghela nafas, lega. Gak ada apa-apa kok. Mungkin mesinnya error, kataku dari kejauhan. Namun, saat aku balik badan, tepat di belakang kedua temanku, berdiri sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Rambutnya panjang menjuntai. Wajahnya sedikit menunduk. Meski tertutup rambutnya yang kusut, tapi ia begitu menakutkan. Senter yang kupegang jatuh seketika. Gelap. Tragedi pabrik berhantu. Part kedua. Kesurupan. Aku berteriak sambil menunjuk ke belakang mereka berdua. Herni dan Diana berhambur menghampiriku. Mereka sangat ketakutan. Sementara kuntilanak itu masih berdiri di blok pengepakan. Astagfirullah. Herni melukup ketakutan. Diana tersungkur di kakiku. Ia meringkuk sembari menutup mata. Bahkan dia tidak sempat melihat kuntilanak itu. Ayo keluar, ajakku kepada mereka. Enggak mau, Des. Takut, Des. Iya, Des. Itu apaan sih? Tambah Diana yang masih tersungkur. Aku menarik tangan Diana dan Herni. Aku menuntun mereka pelan-pelan ke pintu belakang. Selama aku bekerja, baru kali itu ada penampakan seperti itu. Pabrik tempatku bekerja memang di samping kuburan. Bahkan, kata Pak Sutyo, lahan pabrik ini pun dulunya bekas kuburan. Setelah kejadian itu, Herni dan Diana tidak masuk kerja selama 3 hari. Katanya, mereka sakit. Kalau aku sih tidak terlalu memikirkan penampakan itu. Bahkan sehari setelah kejadian, aku langsung masuk kerja lagi. Namun, ada sebuah larangan aneh di pabrik tempatku kerja. Semua karyawan dilarang menyentuh sebuah tugu yang mirip batu nisan. Kebetulan, tugu itu berada di gedung packing. Tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Kata karyawan lama, dulu pernah ada yang tidak sengaja menyentuh tugu itu.
Yang terjadi setelahnya sangat tragis. Jempol si penyentuh itu terkena mesin blowing kaca hingga putus. Sehari setelah kejadian itu, ia mati secara misterius di dalam pabrik. Dokter bilang akibat serangan jantung. Tapi, para karyawan yakin kalau ia mati karena kualat tubuh keramat. Sebenarnya, pihak pabrik sudah mencoba untuk memusnahkan tubuh itu. Tapi, tubuh itu susah dicabut atau dihancurkan. Ia seolah telah mengakar ke dalam tanah. Akhirnya, pihak pabrik membiarkannya tetap berada di sana. Selama tidak ada yang menyentuhnya, maka semua akan baik-baik saja. Sebuah teralis seperti kandang kucing dipasang menutupi tugu. Ada tulisan, "Dilarang menyentuh tugu," yang ditempelkan pada teralis itu. Herni dan Diana kembali bekerja. Mereka masih trauma. Terlebih si Herni yang sempat melihat langsung kuntilanak. Sambil sibuk masukkan lampu ke dalam kardus, aku terus meyakinkan mereka agar jangan terlalu takut pada hal-hal gaib. "Des, itu siapa?" tanya Herni sambil menunjuk ke meja baris kedua. "Oh, namanya Mona, karyawan baru," jawabku. "Ih, penampilannya minor banget, lihat deh," Herni nyinyir. "Iya ih, mau kerja kayak mau melacur gitu," tambah Diana. "Hus, jangan ngomong sembarangan ih." Aku memotong obrolan mereka. Tidak lama setelah mereka membicarakan Mona, wanita itu melirik ke arahku. Ia tersenyum sambil mengangguk pelan. Kemudian, ia beranjak keluar gedung. Mungkin untuk buang air. "Tuh, dia jalannya aja kayak dibuat-buat," Herni kembali nyinyir. Aku tidak menanggapinya. Herni memang suka sekali ngomongin orang. Selang beberapa menit, kulihat Mona kembali masuk dan kembali bekerja. Dengan cekatan, ia memasukkan lampu yang sudah dikemas ke dalam kardus. "Des," Herni